Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Putra. Saya adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medik, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang grossing, fiksasi, dan juga pematangan jaringan. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu materi grossing atau pemotongan kasar. Adapun subtopik yang akan dibahas pada materi ini yaitu pengertian grossing, alat-alat yang digunakan pada proses grossing, hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses grossing. Langsung saja, untuk pengertian grossing atau potongan kasar adalah proses awal pemotongan blok jaringan yang bertujuan untuk membuat kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringan itu dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan pemotongan kasar itu karena proses ini mikrometernya diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada 15-30 mikrometer. Dapat dilihat gambarnya. Gambar ini menunjukkan hasil pemotongan yang terlalu kasar pada awal pemotongan sehingga menimbulkan banyak lubang pada jaringan. Adapun alat-alat yang digunakan pada proses grossing yaitu yang pertama grossing station, autopsy set, pisau potong, gunting baik itu lurus, bengkok dan kecil, gergaji listrik untuk tulang, pinset, scalpel, alat pengukur seperti penggaris besi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses grossing yaitu proses ini perlu dilakukan dengan teliti karena jika tidak dapat mengakibatkan artefak pada pita jaringan. Lalu, pastikan blok jaringan sudah disetting di belakang pisau sehingga blok tidak langsung terpotong tebal karena dapat menyebabkan blok pecah dan merusak jaringan di dalamnya. Lanjut, untuk materi kedua yaitu fiksasi, ada subtopik yang akan dibahas pada materi ini yaitu pengertian fiksasi, tujuan dari fiksasi, prinsip-prinsip dasar fiksasi, faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Langsung saja ke materinya. Untuk pengertian fiksasi, fiksasi adalah proses mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di tubuh atau mengubah komposisi jaringan secara kimiawi ataupun secara fisik dengan pemberian cairan fiksasi. Dapat dilihat kedua gambar di bawah ini. Untuk gambar kedua yaitu sediaan ginjal yang terfiksasi dengan baik, di mana terlihat morfologi tubulus dan glomerulus yang baik tanpa adanya pengerutan. Selain itu, warna dari inti maupun sitoplasmanya terlihat kekontrasan yang sangat baik. Dan untuk gambar yang ketiga itu sediaan ginjal yang terfiksasi dengan buruk, di mana terjadinya kerusakan ginjal. Terlihat morfologi struktur ginjal yang tidak beraturan dan terjadi penyusutan pada glomerulus. Pada sel penyusun, tubulus terlihat vakuolasi yang disebabkan karena buruknya fiksasi, dan pada glomerulus terbentuknya celah yang lebih besar. Adapun tujuan-tujuan dari fiksasi yaitu yang pertama mengatur struktur dan komponen kimiawi, di mana secara struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi hidup, sehingga pemeriksaan struktur normal atau patologi dan senyawa histokimia dapat dilanjutkan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, pencegahan kerusakan dan kematian, di mana untuk mencegah perubahan post-mortem seperti autolisis dan pembusukan. Yang ketiga, mengeraskan sel dan jaringan, di mana pengerasan pada dasarnya bertujuan untuk mengeraskan menjadi efek fiksasi yang menguntungkan dari proses ini sehingga efek
pengerasan memungkinkan adanya pemotongan makroskopis yang lebih mudah. Yang keempat, pemadatan. Dengan adanya rekasi kimia dari larutan fiksasi, maka komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan cairan dari konsistensi setengah cair menjadi konsistensi semi padat hingga padat. Yang kelima, optical diferensiasi, di mana fiksasi ternyata tidak hanya sebagai penjaga sel dari kerusakan, namun dampak lain dari larutan fiksasi itu dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan sehingga komponen yang terfiksasi dengan baik lebih mudah divisualisasikan. Yang keenam yaitu efek pewarnaan. Pemberian larutan fiksasi dapat meningkatkan intensitas dari warna pada sel dan jaringan. Dan yang ketujuh itu menempelkan sel, di mana larutan fiksasi dapat juga digunakan sebagai faktor merekatkan sel dengan kaca objek. Lanjut, untuk prinsip-prinsip dasar fiksasi terbagi menjadi dua, yaitu koagulasi dan presipitasi. Untuk koagulasi yaitu proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degradasi yang terus berlangsung. Untuk proses presipitasi yaitu pengendapan yang terjadi atau proses pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Lanjut, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi yaitu yang pertama, suhu atau temperatur, penetrasi larutan, dimensi spesimen, rasio volume terhadap spesimen, dan tingkat keasaman atau pH. Di sini kita dapat lihat gambar bagian ginjal yang difiksasi oleh larutan formalin yang bersifat asam, di mana menunjukkan deposisi asam hematin, formaldehida atau pigmen formalin yang berhubungan dengan sel darah merah. Di sini pigmennya menunjukkan berwarna coklat sampai hitam warnanya dan akan berwarna terang ketika diamati pada mikroskop polarisasi. Lanjut, untuk materi ketiga yaitu pematangan jaringan. Adapun subtopik yang akan dibahas pada materi ketiga ini yaitu pengertian pematangan jaringan, prinsip pematangan jaringan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan jaringan, dan langkah-langkah pematangan jaringan. Langsung saja, untuk pengertiannya, pematangan jaringan adalah proses mengeluarkan air dan zat fiksatif yang ada di dalam jaringan dan menggabungkannya dengan media yang dapat mengeraskan jaringan. Salah satunya yaitu parafin. Adapun prinsip pematangan jaringan yaitu mengeluarkan air dan larutan fiksatif pada jaringan, kemudian menggantikannya dengan media yang dapat membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan jaringan yaitu agitasi, suhu, viskositas, vakum, jenis jaringan, dan ukuran jaringan. Adapun langkah-langkah pematangan jaringan yaitu dehidrasi, proses mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dan dalam jaringan, pembeningan, proses mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantikannya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Ketiga, tahap infiltrasi, proses memasukkan suatu fitrat tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruang, di mana dapat saya ilustrasikan jaringan terdapat air
atau larutan fiksatif. Parafin tidak bisa masuk ke dalam jaringan jika di dalam jaringan tersebut masih terkandung air, sehingga diperlukan proses dehidrasi menggunakan dehidran yang bertujuan untuk menghilangkan air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan. Proses selanjutnya yaitu menghilangkan dehidran, yaitu proses pembeningan, di mana menggunakan agen pembeningan bertujuan untuk menghilangkan dehidran dari dalam jaringan dan mempermudah parafin masuk ke dalam jaringan. Setelah itu, proses perantara, maka parafin bisa masuk ke dalam jaringan. Proses akan dipotong secara kasar atau trimming dan halus atau cutting oleh mikroton. Hasil akhir dari tahap pembeningan berupa sediaan jaringan tipis yang siap diwarnai dan diamati secara mikroskopis. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.